Salam, puji nama Tuhan. Bapak Mama, orang tua, anak-anak PPA IO 628 Siloam Kupang yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa ketemu meskipun melalui media virtual, tapi kita masih bisa tetap menjalankan semua aktivitas pelayanan, khususnya pelayanan di PPA IO 628 ini dengan baik. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema penginjilan melalui mesbah keluarga bersama saya John Yahya. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama mulai belajar, saya mengajak kita untuk kita sama-sama berdoa, mohon lindungan penyertaan Tuhan dalam pembahasan kita saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang menolong, menjaga, selalu melindungi kami. Kami bersyukur di tengah situasi pandemik ini, Tuhan tetap selalu menjaga kami, menolong kami. Dan kami percaya dalam setiap kehidupan kami, selanjutnya Tuhan pun tetap menjaga kami. Bersyukur saat ini kami diberi waktu untuk sama-sama bisa sama-sama belajar dari firman Tuhan melalui pertemuan, melalui media virtual ini. Tuhan menolong supaya apa yang kami bahas, kami belajar saat ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Awal hingga usainya jam pembelajaran kami saat ini, kami percayakan dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Indonesia kami yang kami laskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji nama Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga tuntas, tapi kita masih bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya ya. Memang dalam aktivitas kita tentunya mengalami banyak perubahan karena situasi pandemik ini Bapak Mama, tetapi puji Tuhan kita bisa punya waktu untuk belajar bersama-sama kali ini. Kita akan belajar tentang mesbah keluarga dengan tema penginjilan melalui mesbah keluarga. Bapak Mama, mesbah keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan rumah tangga kita. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID ini, kita tidak bebas ibadah. Banyak juga tempat-tempat ibadahnya ditutup, sehingga kita juga punya waktu sangat sedikit untuk bisa ibadah bersama-sama Bapak Mama. Dan melalui mesbah keluarga yang kita bangun di rumah tangga kita masing-masing, kita hanya punya waktu untuk kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, membawa istri, anak, suami, keluarga kita dalam satu rumah untuk kita bisa beribadah setiap waktu. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu mesbah keluarga, bagaimana melakukannya, dan bagaimana apa manfaat yang akan kita dapat dari melakukan mesbah keluarga. Saya percaya bahwa Bapak Mama yang dikasihi Tuhan selama ini sudah menjalankannya, tapi melalui sesi kita saat ini semakin meneguhkan kita semua, kita bersama-sama untuk mesbah keluarga ini tetap berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Bapak Mama, saya mengajak kita untuk kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17 saya membacakan untuk kita semua. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi Bapak Mama, kita baca ayat ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Ini ayat yang sungguh luar biasa Bapak Mama. Kita melihat bahwa tujuan Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus rupanya bukan untuk menghakimi kita, bukan menghakimi dunia, bukan untuk menghukum, tapi justru menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Sebab dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya misi penyelamatan Allah ini yang dijalankan oleh Yesus menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, baik kehidupan umat manusia sepanjang masa. Keselamatan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang perlu kita jaga, sesuatu yang perlu kita gapai, kita capai demi kehidupan kita selanjutnya setelah kematian. Kita tahu bahwa semua kita pasti mati, tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa di balik kematian itu? Yesus datang untuk memberi kepastian bagi kita bahwa kita akan diselamatkan, kita akan hidup bersama-sama Dia setelah proses kematian itu. Kita belajar bersama-sama tentang penginjilan melalui mesbah keluarga. Apa itu penginjilan Bapak Mama? Saya menjelaskannya sangat sederhana sekali.
Penginjilan adalah menyampaikan Injil Yesus kepada sesama. Sekali lagi, penginjilan adalah menyampaikan Injil Yesus kepada sesama. Injil yang kita dapat, kita belajar dalam kitab, yang hamba-hamba Tuhan sudah sampaikan melalui mimbar ibadah, mimbar gereja, atau yang kita belajar bersama-sama melalui ibadah-ibadah PA, dalam bentuk ibadah yang lain, itu kita sampaikan kepada sesama kita. Injil itu bicara tentang kedatangan Yesus ke dunia, tentang kehidupannya, tentang pelayanannya, tentang kematiannya, tentang Yesus naik ke surga, sampai janji bahwa Ia akan datang kembali ke bumi untuk kedua kalinya menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Itu kita sampaikan. Injil adalah berita keselamatan, Bapak Mama. Sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya perlu kita bagi. Kita yang telah bertemu dengan Yesus, kita telah memperoleh Injil, kita yang telah mendapat jaminan keselamatan, kita harus bagi pada sesama kita. Itulah penginjilan yang saya sampaikan saat ini. Kemudian apa itu mesbah? Mesbah adalah tempat melakukan penyembahan. Kata mesbah ini saya pikir semua sudah kita tahu. Di banyak tempat mesbah ini dipakai untuk menyembah. Entah kita menyembah dewa-dewa, menyembah ilah-ilah dunia, atau menyembah kepada Tuhan, kita pakai istilah mesbah. Dalam sesi ini kita akan belajar bagaimana kita akan membangun mesbah. Kemudian kita melihat tentang keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama di bumi yang dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 28. Bapak Mama, lembaga keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Sejak awal penciptaan langit dan bumi dalam Kejadian 1:28, Allah telah membentuk lembaga ini, lembaga keluarga. Di dalamnya ada bapak mama atau ada suami istri dan juga anak-anak. Itulah keluarga. Nah, menjadi penting untuk kita belajar sama-sama bahwa lembaga yang dibentuk Tuhan ini adalah alat yang baik di tangan Tuhan, yang Tuhan mau pakai untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Bapak, mama, dan anak-anak. Itu sebabnya di sini kita lihat bahwa penginjilan melalui mesbah keluarga adalah menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada seisi rumah. Semua yang tinggal dalam satu rumah itu kita sampaikan Injil dalam bentuk ibadah keluarga. Ini yang kita sebut dengan mesbah keluarga. Dan Bapak Mama juga sudah melakukannya. Dan bagi Bapak Mama yang belum melakukannya, semoga setelah sesi ini, malam ini, kita bisa mulai melakukannya di rumah kita masing-masing, bersama istri, suami, bersama anak-anak kita, bersama semua yang tinggal bersama-sama kita dalam satu rumah. Kita melihat, lalu bagaimana memulainya? Bapak Mama, mungkin ada yang tidak tahu bagaimana memulai mesbah keluarga. Apakah ini sesuatu yang sangat sulit? Kata lain, bagaimana memulai ibadah di rumah tangga kita masing-masing setiap waktu. Mungkin bagi yang belum pernah memulai, belum pernah mencoba, ini menjadi sesuatu yang sulit. Kalau bagi yang setelah memulai, ini sesuatu yang mudah dan menyenangkan sebetulnya. Kalau kita membiasakan diri kita untuk melakukan mesbah, maka ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kita lihat, bagi kita yang belum memulainya, penting bagi kita untuk menetapkan waktu pelaksanaannya. Bapak Mama, biasanya mesbah keluarga ini dilakukan pagi dan malam. Pagi sebelum kita memulai semua aktivitas, dan malam setelah kita melakukan berbagai aktivitas dalam satu hari itu. Sebelum kita tidur malam, kita melakukan mesbah. Nah, pagi kita bangun, itu ada yang bisa bangun pagi jam 4 melakukan mesbah, ada jam 5, ada jam 6, tidak tentu, sesuai dengan kebiasaan di rumah tangga kita masing-masing. Tentunya semakin pagi kita melakukan mesbah itu semakin bagus, karena kita belum terganggu dengan situasi lingkungan kita, masih dalam keadaan sepi, keadaan tenang, dan itu masih lebih segar untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita lebih bisa beribadah dengan baik. Memang Bapak Mama, khusus bagi anak-anak kita yang sudah biasa bangun siang di atas jam 7, di atas jam 8, apalagi di suasana pandemi COVID ini tidak ada sekolah. Tentunya anak-anak kita banyak yang bangun sampai siang, apalagi malam mereka begadang, ada banyak yang main game online. Ini menyulitkan kita untuk
bisa bangun pagi. Bukan saja anak, bapak mama juga. Mungkin banyak yang juga malam tidur di atas jam 10, jam 11 menyulitkan untuk bangun pagi. Tapi paling tidak yang saya mau sama sampaikan adalah mesbah keluarga itu di pagi hari. Bagus kita lakukan semakin pagi. Kita bangun pagi-pagi, kita langsung siapkan hati, siapkan diri kita ajak semua bapak mama, anak-anak, ada keponakan, ada orang tua yang tinggal dengan kita ajak semua untuk sama-sama melakukannya. Baik kita yang belum pernah melakukan, di awal kita melakukan mungkin ini canggung, mungkin tidak biasa, ada yang mungkin malu-malu duduk sama-sama walaupun cuma dengan bapak mama, anak-anak, sesi rumah, tapi menjadi sesuatu yang canggung bapak mama. Padahal ini sesuatu yang mudah. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Bapak mama silakan memulai di pagi hari untuk melakukan aktivitas, sebelum melakukan aktivitas untuk melakukan mesbah. Juga di malam, setelah kita pulang aktivitas, menyelesaikan semua aktivitas kita sepanjang pagi, siang sampai malam, bapak mama, kita kembali sebelum kita tidur malam, kita duduk bersama-sama, kita menyiapkan hati, pikiran untuk kita bisa beribadah. Lalu berapa lama waktu yang kita butuhkan? Itu variasi, bapak mama. Tidak perlu lama. Ada yang sudah biasa melakukan mesbah sampai 1 jam, bisa sampai 2 jam. Kalau kita tidak perlu, kita memulai mungkin 30 menit, bisa 40 menit, ya 1 jam sudah puji Tuhan untuk melakukan ibadah. Nanti kita melihat apa saja yang kita lakukan dalam memulai mesbah keluarga. Mari kita lihat bersama-sama. Bagaimana bentuk ibadah mesbah keluarga itu? Kita akan belajar melihat bagaimana bentuknya, bentuk ibadah. Nanti juga setelah sini, Bapak Mama bisa melihat sedikit fragmen singkat yang dilakukan oleh keluarga pendeta Hemdan Elia, bagaimana melakukan mesbah keluarga. Yang pertama dalam ibadah seperti biasa, tentunya yang namanya ibadah pasti ada puji-pujian. Sama seperti kita melakukan ibadah rumah tangga biasa. Kita memulai dengan puji-pujian. Bapak Mama bisa membuka nyanyian kemenangan iman, atau kidung jemaat, atau buku-buku lagu yang Bapak Mama pakai di tempat di gereja di mana Bapak Mama beribadah, atau juga pujian-pujian penyembahan yang sering Bapak Mama lakukan. Bisa itu dinyanyikan untuk memulai ibadah. Bisa menyanyi 1-2 lagu. Bagus kalau ada alat musik, ada gitar, ada keyboard, bisa dipakai untuk sama-sama memuliakan Tuhan. Bangun suasana ibadah yang baik di saat kita melakukan mesbah keluarga. Walaupun kita mungkin tidak pakaian seperti kita mau ibadah di gereja, tapi paling tidak dengan pakaian sederhana yang kita punya saat itu, yang kita pakai saat itu, kita bisa menaikkan puji-pujian. Ingat, bahwa tatkala kita melakukan mesbah keluarga, kita lakukan yang sungguh-sungguh. Meskipun anggota ibadahnya itu bapak, mama, dan anak-anak, atau keponakan, atau siapa saja yang tinggal di rumah, kita lakukan yang sungguh-sungguh. Karena yang namanya ibadah mau kita lakukan di rumah kita masing-masing, mau kita lakukan di tempat ibadah, di gereja, atau di mana saja, semuanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Kita mesti melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, sehingga Tuhan juga senang mendengar puji-pujian kita. Puji-pujian itu dibuat dalam ibadah itu, kita buat mesbah keluarga menjadi satu yang menyenangkan. Melalui puji-pujian itu mesbah akan menjadi menyenangkan, tidak kaku. Kalau kita hanya langsung doa, baca Alkitab, tentunya kaku. Dengan melalui puji-pujian kita lantunkan, kita naikkan, ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kita bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk memilih lagu. Nah, Bapak Mama penting bagi kita menyiapkannya. Kalau kita mau ibadah pagi, malam, bagus kalau kita sudah siapkan lagu-lagu atau puji-pujian apa yang mau kita sampaikan, mau kita nyanyikan di ibadah besok. Atau waktu kita mau ibadah malam, paling tidak siang itu kita sudah siapkan puji-pujiannya. Jadi meskipun ibadah kita ibadah yang sangat sederhana, tapi kita persiapannya bagus. Sehingga nanti waktu kita melakukannya menjadi suatu, sekali lagi saya katakan, sungguh menyenangkan. Bagi Bapak Mama kita sekalian yang telah melakukannya, biasa melakukannya, ibadahnya menyenangkan sekali untuk membangun mesbah keluarga. Kemudian bukan saja puji-pujian, ada kesisian pribadi. Tentunya seperti ibadah, biasanya ada puji-pujian itu habis puji-pujian, ada doa pembukaan itu biasa dipimpin oleh bapak, mama, atau anak-anak. Perlu kita ketahui bahwa sesuai firman Tuhan, ayah, bapak itu adalah imam dalam rumah tangga. Meskipun demikian, tidak selamanya ayah atau bapak itu yang memimpin ibadah. Ibadah bisa dipimpin secara bergantian.
bisa bapak, mama, bisa anak-anak, serta bergantian memimpin ibadah. Ini sesuatu yang liturgi yang kita buat sederhana sekali. Jadi setelah kita menaikkan puji-pujian, kita bisa doa pembuka dan kita bisa kesaksian pribadi. Apa itu kesaksian pribadi? Kesaksian pribadi itu kita menyaksikan atau kita menceritakan kembali apa yang dialami sepanjang hari itu. Apa yang kita sudah alami pagi hingga malam. Kita sampaikan melalui ibadah itu, sehingga nantinya melalui kesaksian itu kita bisa masing-masing bisa titip bahan-bahan doanya untuk didoakan di akhir mesbah keluarga ini buat mama. Nah, ini sesuatu yang bagus. Karena kalau kita memulai awal, biasanya kalau di sesi ini tidak ada yang menyampaikan apa-apa. Kalau bilang kesaksian pribadi, kesaksian, semua diam. Tidak apa-apa. Bapak mama mungkin bisa memulai lebih dulu. Kita tidak menyaksikan sesuatu yang terlalu luar biasa. Mungkin tadi kita hampir ditabrak oleh mobil, tidak. Atau mungkin tadi kita hampir kehilangan sesuatu. Tidak selamanya sesuatu yang luar biasa. Kesaksian pribadi kita mulai sederhana. Kita bisa menyampaikan bahwa kita puji Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami, menjaga saya dari malam sampai pagi. Tuhan juga bisa memberi kita matahari yang baik, bisa memberikan hujan yang baik bagi kita. Kita puji Tuhan karena kita masih hidup dalam keadaan damai. Di beberapa tempat di belahan bumi ini ada yang mengalami bencana, ada yang mengalami musibah, ada yang mengalami COVID-19, tapi kita masih Tuhan jaga. Ini perlu kita saksikan. Mungkin bagi banyak orang sederhana, tapi kalau tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa ada sebagaimana kita ada saat itu, saat kita melakukan ibadah. Itu sebabnya hal-hal kecil ini kita saksikan, sehingga kita bisa membentuk pola pikiran anak-anak bahwa yang namanya menyaksikan cinta kasih Tuhan itu bisa setiap hal kita saksikan. Kita bersyukur Tuhan menyiapkan kita makanan yang cukup, meskipun sederhana. Kita tidak makan enak seperti orang lain makan, tapi tidak ada makanan minuman. Tuhan beri kita nafas hidup. Tuhan bisa mengizinkan kita berkumpul bersama-sama kembali. Ini kita masukkan dalam kesaksian. Dan bapak atau mama bisa memulainya lebih duluan, menyaksikan, masing-masing menyaksikan. Kenapa masing-masing bapak mama? Sehingga kita secara pribadi bisa melihat bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Walaupun kita tinggal sama-sama dalam satu atap, tapi pengalaman hidup itu cenderung berbeda. Pekerjaan Tuhan bagi setiap kita itu berbeda. Pengalaman hidup yang kita alami bersama Tuhan itu berbeda. Itu sebabnya penting untuk kita saksikan. Kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan buat. Tatkala kita tempat kerja siang tadi, tatkala kita di sekolah, tatkala kita di jalan, tatkala kita bersama-sama. Kita bisa menyaksikan apa yang kita alami. Kita juga bisa menyaksikan apa yang orang lain alami dalam kesaksian itu, yang tentunya meneguhkan iman kita. Sesuatu yang dialami oleh teman-teman itu bisa disaksikan untuk meneguhkan iman kita melalui kesaksian itu. Namun Bapak Mama, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak terlalu monoton. Kalaupun di awal ini tidak ada, tidak apa-apa. Kita jangan paksakan. Jangan sampai Bapak Mama memaksakan anak-anak harus bersaksi, tidak. Kalau disampaikan tidak ada, kita lanjutkan. Nanti dengan proses waktu kita melakukan mesbah keluarga ini, nanti dengan sendirinya anak-anak akan menyampaikan sesuatu. Yang penting sekali lagi di sini bahwa Bapak Mama harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, untuk anak-anak bisa melihat bagaimana Bapak Mama menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan dan bisa menyaksikannya dalam ibadah bersama dalam rumah tangga. Kemudian setelah kesaksian pribadi, kita bisa mulai membaca Alkitab. Tentunya dengan membaca Alkitab kita mengawali dengan doa. Tapi sesi kesaksian pribadi sampai ke sesi baca Alkitab, kita bisa selingan dengan puji-pujian. Bisa angkat lagu, bisa menyanyikan puji-pujian. Bahkan seksi kesaksian tadi, dari satu menyaksikan cinta kasih Tuhan, melanjutkan di yang lain, bisa disisipi dengan puji-pujian. Jadi puji-pujian dalam mesbah keluarga itu sifatnya sisipan dalam setiap bagian yang kita lakukan dalam ibadah. Kita sisip puji-pujian. Kalau kita punya banyak waktu, kita bisa menyanyikan puji-pujian cukup banyak untuk meneguhkan iman kita. Nah, sebelum kita memulai membaca Alkitab dan merenungkannya, tentunya kita pilih lagu yang sesuai dengan firman Tuhan. Biasa kalau kita di ibadah di gereja, biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada puji-pujian yang kita naikkan. Puji-pujian yang sesuai dengan apa yang hendak kita lakukan, yaitu mendengar firman Tuhan.
Setelah kita menyanyi, bisa kita berdoa. Doa ini sekali lagi bisa dipimpin oleh siapa saja. Bisa oleh bapak, bisa oleh mama, bisa oleh anak-anak, keponakan, atau siapa saja yang ikut ambil bagian dalam ibadah saat itu untuk memimpin kita membaca firman Tuhan. Doa ini tidak perlu panjang-panjang Bapak Mama. Kita doakan khusus firman Tuhan supaya Tuhan menolong, Tuhan membukakan hati baik kita, Tuhan membuka pemahaman yang baik bagi kita, Tuhan berikan hikmat sehingga setiap kali kita membaca bagian firman Tuhan itu kita bisa memahaminya dan nantinya bisa kita lakukan dengan baik. Karena tanpa pimpinan Tuhan kita tidak mungkin bisa memahami firman Tuhan yang sangat dalam maknanya bagi kita. Kita minta pimpinan Tuhan bagi kita dalam kita membaca firman Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya menghimbau atau memberi masukan bagi kita yang mungkin akan mengawali ibadah perdana, ibadah awal. Bisa kita mulai dengan membaca kitab-kitab Injil, baca tentang kisah tentang Yesus. Itu kisah yang sangat baik untuk diketahui anak-anak. Bagaimana Yesus membuat mujizat, bagaimana pelayanannya. Kita mulai dengan bagaimana Allah mengutus malaikat-malaikat kepada ibu Yesus, kepada ayah Yesus, perihal kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai bisa membaca tahap demi tahap. Tidak perlu panjang-panjang. Mungkin teman pertama kita bisa membaca Matius pasal 1 juga saja. Itu bagus. Oh, terlalu panjang. Kita bisa baca satu perikop. Bisa. Nah, Bapak Mama, dalam kita membaca firman Tuhan ini, setelah kita baca, bisa kita tanyakan pada anak-anak apa yang tidak dapat. Dan setiap bagian firman Tuhan yang kita bacakan, bisa kita tanyakan. Setelah itu kita diskusi, bikin diskusi kecil. Kalau kita punya cukup waktu, kita tidak tergesa-gesa, kita bisa membuat diskusi kecil. Apalagi di masa pandemi ini, tentunya kita lebih banyak waktu di rumah. Pekerjaan kita tidak butuh waktu banyak di luar. Jadi kita bisa membuka ruang diskusi, Bapak Mama. Bapak Mama bisa setelah kita baca, bisa tanya kepada anak-anak apa yang kita dapat melalui pembacaan ini. Atau bisa mereka jelaskan dengan bahasa banyak. Tidak perlu khotbah, tidak harus ada khotbah di situ, terlalu formal. Tapi pun kalau ada khotbah juga tidak apa-apa. Tapi sebagai akan dimaksudkan adalah ibadah yang kita lakukan dengan santai, dengan rileks, sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan bagi setiap kita yang melakukannya. Dan baca Alkitab pelan-pelan. Bagi yang mau membaca kitab Kejadian duluan tidak apa-apa. Ada Bapak Mama yang sudah bisa menyelesaikan kitab Kejadian sampai Wahyu dalamnya sebagai keluarga. Mulai Kejadian. Bisa baca Kejadian 1, pasal 1 sampai pasal 3. Ada sudah biasa mereka baca 3 pasal. Ada juga yang 2 pasal. Ada juga yang mungkin 1 pasal. Malam pagi 1 pasal, malam 1 pasal. Kalau rasa terlalu panjang, waktu kita tidak banyak, kita baca 1 perikop. Lalu kita bisa diskusi apa yang kita dapat dari pembelajaran kita saat itu. Jadi Injil Yesus itu penting. Ini yang dinamakan penginjilan yang keluarga. Anak-anak kita mau sampaikan bahwa apa yang Allah lakukan bagi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa ini dan diancam kematian kekal ini telah dibebaskan dari hukuman dosa. Sebab Allah menjadi manusia dalam Yesus. Keselamatan ini menjadi penting kita bahas di dalam Yesus sebagai keluarga. Di awal kita baca firman Tuhan dari Yohanes 3:17 bahwa Allah mengutus anaknya ke bumi, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Nah, keselamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam anak Yesus Kristus itu yang perlu kita bahas pada setiap waktu di mesbah keluarga ini. Sehingga anak-anak, sehingga anggota keluarga kita tanam dalam pemahamannya bahwa betapa mulianya Allah, betapa Allah mengasihi kita, sehingga ia mau menyelamatkan kita dari dosa, dari hukuman dosa. Injil itu kita sampaikan, tidak perlu panjang, tidak perlu lama-lama. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus ini kita sampaikan dalam mesbah itu, dalam keluarga itu disampaikan. Bapak Mama menceritakan kepada anak-anak bahwa Yesus sungguh baik bagi kita. Dia mau datang, mati, di kayu salib, dihina, dianiaya, diludahi, dicaci, difitnah, dihakimi dengan tidak adil. Untuk apa? Untuk menebus Bapak, Mama, dan saya. Menebus kita semua, menebus anak-anak dari ancaman kebinasaan kekal. Itu sebabnya penting ini kita sampaikan di mesbah keluarga. Itu sebabnya bagi Bapak Mama yang sekali lagi baru memulai membangun mesbah keluarga, penting kita melakukan melalui Injil. Kita pakai kitab Injil untuk kita belajar bersama-sama.
Setelah itu kita bisa pakai kitab apa saja untuk membangun misa berkeluarga. Ada yang pagi dia baca perjanjian lama, lalu malam dia baca perjanjian baru. Tidak apa-apa, gantung dengan kita saja. Ada yang juga mungkin pakai buku-buku renungan untuk baca. Ada firman Tuhan di situ, bisa kita pakai renungkan. Tidak apa-apa, yang penting kita bangun mesbah. Kita ada baca Alkitab, kita ada baca firman Tuhan dalam mesbah itu. Dengan biasa kita melakukan, kita akan menikmati betapa indahnya melakukan mesbah dalam rumah kita. Kita akan merasa sesuatu yang damai. Saya tidak mengatakan bahwa dengan kita membangun mesbah keluarga lalu masalah tidak ada dalam hidup ini. Kita tidak mengalami tantangan, kita tidak menemukan banyak kegagalan, tidak. Tapi paling tidak dengan kita membangun mesbah dengan setia, kita akan semakin dikuatkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Bapak Mama, setelah baca Alkitab, tentunya kita doa. Kita doa dalam menutup ibadah, membaca Alkitab. Kita doa, kita selingan dengan puji-pujian. Dan saya sampaikan bahwa puji-pujian sifatnya itu menyisip di setiap sesi peralihan, mulai dari pembukaan, kesaksian pribadi, kalau ada, membaca Alkitab, merenungkan, dan menjelang penutup dan doa. Nah, Bapak Mama, kita membangun doa. Tentunya sekali lagi saya bilang di awal bahwa banyak kali kita canggung. Kalau kita tidak biasa doa, itu kita canggung. Mungkin ada yang malu-malu. Tidak apa-apa. Kita tidak memaksa. Memulai mesbah ini kita tidak memaksa. Kita akan membiasakan sesuatu yang biasa itu akan nantinya dengan sendirinya jalankan dengan baik. Apa yang kita doakan? Bapak Mama bisa mencatat pokok-pokok doa. Mungkin di awal kita tidak perlu doakan banyak-banyak. Kita doakan kehidupan kita dalam rumah tangga, doakan Bapak dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah, berdoa untuk Mama dalam aktivitas, dalam menjaga, mengasuh anak-anak. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita dalam kehidupan. Tidak perlu panjang-panjang. Doa ini tidak perlu panjang-panjang Bapak Mama dalam mesbah itu. Yang penting kita doa langsung mengenal. Jangan lupa doakan supaya tetap setia dalam mesbah yang dibangun ini. Kita mulai dengan doa yang pendek-pendek. Kita doakan saudara kita. Kita doakan orang tua kita. Mulai kita bisa berkembang doanya. Kita doakan untuk situasi pandemi. Setelah kita sudah biasa dengan doa-doa ini, yang sudah biasa dengan doa-doa yang panjang, yang banyak, kita mulai bisa berdoa untuk pemerintah pusat, kita bisa berdoa untuk presiden, pemerintah provinsi, kota, kita bisa berdoa untuk lingkungan, kita bisa berdoa untuk siapa saja, teman, sahabat, kenalan, apa saja. Kita bisa berdoa untuk peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain, di luar kota Kupang, bencana yang gunung meletus di Jogja, di Jawa Tengah, atau musibah kemarin pesawat jatuh. Kita bisa doakan. Setiap hari kita doakan. Jadinya banyak pokok doa kita. Nah, Bapak Mama, saya juga menyampaikan bahwa seandainya pokok doa itu banyak, Bapak Mama, kita bisa bagi. Mungkin Bapak doa untuk presiden, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan semua stafnya. Mama mungkin bisa doakan untuk famili, keluarga besar, orang tua, kakak adik. Anak-anak mungkin bisa doakan untuk kehidupan dalam rumah. Bagi-bagi, sehingga jadi pendek. Nanti satu tutup dalam doa. Tidak monoton, saya sampaikan bahwa tidak selamanya harus Bapak yang menutup, atau nanti Mama yang menutup, atau anak-anak yang menutup. Siapa saja diberi kesempatan. Tapi paling tidak dalam ibadah itu selalu ada yang pandu. Katakanlah hari ini Bapak bertugas, besok Mama, besok lagi anak. Sehingga ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Kita doakan semua. Bapak Mama, kita coba kita bayangkan, kalau semua rumah tangga di kota yang kita cintai ini membangun sebagai keluarga, Bapak Mama, berarti setiap pagi ada begitu banyak doa yang naik sampai kepada Tuhan, mendoakan kehidupan kita. Saya percaya ini kekuatan yang luar biasa dalam kita menghadapi situasi semakin sulit, pandemi COVID yang belum terselesaikan ini. Kita berdoa. Salah satu hasil doa kita semua sudah mulai ada vaksin yang pemerintah sudah beli dari Cina yang akan kita pakai semua. Ini hasil doa kita bersama, dan kita berdoa supaya banyak rumah tangga yang mau membangun mesbah keluarga ini. Mari kita melihat apa manfaat mesbah keluarga bagi kehidupan kita, Bapak Mama. Yang pertama, Bapak Mama ingat bahwa setiap kali kita melakukan mesbah keluarga, sudah pasti akan ada persekutuan. Kadang-kala kita hidup dalam satu rumah itu tidak tahu malam kakaknya tidur di mana, adiknya tidur di mana. Kadang-kadang kita dekat tapi jauh sebetulnya. Kita tidak duduk sama-sama,
Makan pun ada yang makan di belakang, ada yang makan di depan, ada yang makan di luar. Kita tidak duduk satu meja, padahal kita satu keluarga. Nah, dengan mesbah ini, maka kita ada kesempatan untuk kita punya waktu duduk sama-sama. Bapak, mama, anak-anak, kakak adik, kita duduk sama-sama. Selain itu bukan saja persekutuan bersama, bapak, mama, tapi dengan adanya mesbah itu, kita bisa melakukan persekutuan dengan Tuhan. Nah, tadi kita melakukan persekutuan sama-sama, bapak, mama, anak-anak, dan keluarga yang ada. Tapi dengan mesbah itu, bapak, mama, anak-anak, dan semua keluarga yang ada melakukan persekutuan dengan Tuhan. Jadi ada kita persekutuan dengan sesama dalam satu rumah, tapi kita juga melakukan persekutuan dengan Tuhan. Itu indahnya mesbah. Anak-anak akan dilatih untuk bagaimana dia bisa menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa menyaksikan apa yang dialami kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa mengeluh kepada Tuhan dalam mesbah itu. Bagaimana dia bisa menyampaikan pokok doa dia kepada mesbah. Sehingga melalui mesbah itu kita tidak menyampaikan hal-hal hidup kita ke lingkungan, kepada teman, sahabat, tapi kita menyampaikan kepada Tuhan. Karena kita berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Sebabnya melalui mesbah keluarga kita bersekutu dengan Tuhan. Itu indahnya mesbah keluarga. Kita bersekutu dengan sesama dan kita juga melakukan persekutuan dengan Tuhan. Nah, sudah pasti Tuhan akan suka, Tuhan akan senang apabila ada anak-anaknya, ada umatnya yang mau bersekutu dengan Tuhan. Anak-anak kita sejak masa kecilnya kita sudah latih, bapak mama, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau bapak mama yang sedang hamil, itu bisa dalam setiap doa di mesbah ini menjama perut, pegang perut, doakan anak dalam kandungan. Kalau kita punya anak-anak bayi dalam gendongan kita, bawa, gendong dia, tidak apa-apa. Biar dia menangis dalam mesbah itu tidak apa-apa, bapak mama. Biasakan dia ada dalam lingkungan ibadah sejak masa kecilnya. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong dia, membahasakan kepada dia dengan bahasa yang manis, dengan bahasa-bahasanya, untuk memahami bagaimana hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan anak itu akan bertumbuh dewasa dalam takut akan Tuhan, membiasakan hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Karena sejak masa kecil, bahkan sejak dalam kandungan, bapak mama sudah membawa dia dalam ibadah bersama dalam mesbah itu. Anak-anak atau anak-anak kecil kita, mungkin waktu kita melakukan mesbah dia bermain, dia tidak konsen, dia sibuk dengan mainan-mainannya di situ, tidak apa-apa, tidak apa-apa bapak mama. Yang penting dia ada dalam lingkungan ibadah itu. Nanti suatu ketika dia bertumbuh, dia akan memahaminya. Sekali lagi, bukan kita melakukan persekutuan dengan sesama, kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Dan di dalam mesbah itu tentunya ada yang dinamakan dengan pelayanan kasih. Dalam mesbah itu kita saling mencurahkan isi hati kita. Melalui mesbah itu kita sempat menyampaikan apa yang sedang kita gumuli, sakit hati kita kepada sesama, unek-unek kita, keluh kesah kita naikkan untuk kita doakan. Bapak mama, setiap hal yang kita sampaikan dalam mesbah doa kita, mesbah keluarga kita, ingatlah bahwa cukup di situ saja. Kita tidak boleh cerita di luar. Jadi tatkala ada yang menyaksikan tentang temannya yang mungkin jahat terhadap dia, tidak perlu kita ceritakan itu di luar. Kita selesaikan di situ. Kita mau bawa datang pada Tuhan. Setiap hal, setiap masalah kita bawa kepada Tuhan. Ada pelayanan kasih. Lalu kita saling menopang. Yang satu mengalami masalah, yang lain menopang dalam doa. Itulah pelayanan kasih yang sungguh baik kita. Kita saling menopang dalam doa. Kita meneguhkan iman kita masing-masing. Dan kita memberi dukungan bagi saudara kita. Jangan sampai anak-anak kita, bapak mama, mendapat dukungan dari dunia luar sana. Mereka menyelesaikan masalah dengan teman-teman. Kalau bisa masalah-masalah anak-anak kita selesaikan dalam rumah, dibawa dalam mesbah keluarga ini. Untuk bapak mama dan semua yang ada, sama-sama kita doakan masalah anak-anak ini. Baik itu masalah di sekolah, masalah tempat kerja, atau masalah di mana saja. Persekutuan dimaksud itu untuk apa? Untuk membagikan kesaksian. Membagikan kesaksian, menguatkan. Tentunya dalam kesaksian akan menguatkan. Juga meneguhkan dan saling memberi dukungan. Dengan kesaksian kita dikuatkan. Kadang kita dikuatkan bukan atas apa yang kita alami, tapi atas apa yang orang lain alami. Mungkin ayah kita, bapak kita mengalami suatu hal dalam pekerjaannya, imannya, itu meneguhkan kita dalam menghadapi masalah itu. Sehingga tatkala anak menghadapi masalah, dia ingat bahwa dulu bapaknya juga pernah mengalami masalah yang sama, dan bapaknya bisa menyelesaikan yang baik, dan bapaknya saya saksikan dalam ibadah itu, dan dia ingat. Akhirnya itu menjadi pengalaman iman yang baik bagi dia.
Tatkala dia dihadapkan dengan masalah yang sama atau masalah yang sejenisnya, dia tahu kepada siapa dia harus mengungkapkan keluh kesahnya dan bagaimana dia menyelesaikan setiap masalah konflik hidupnya. Bisa menguatkan dia, juga meneguhkan imannya. Kehidupan iman kita diteguhkan bukan saja dengan pengalaman pribadi kita, Bapak Mama, tapi bisa juga diteguhkan karena pengalaman pribadi anak-anak kita, bapak kita, mama kita, keluarga kita, atau sesama kita. Dan di dalamnya kita bisa saling mendukung. Bapak Mama, saya katakan bahwa tidak ada dukungan yang begitu sejati. Tidak dukungan istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Dunia di luar sana terkadang memberi kita dukungan-dukungan palsu, bagi kita keteguhan iman yang palsu. Tapi saya percaya bahwa dalam satu himpunan keluarga, di dalamnya ada ketulusan, ada kejujuran, ada kesetiaan. Kita tidak mungkin saling menyakiti, kita tidak mungkin saling menipu di dalamnya, kita tidak mungkin memberikan dukungan yang palsu di dalamnya. Setiap hal yang kita ungkapkan dalam mesbah, di dalam kesatuan, persekutuan kita itu pasti kita sampaikan dengan tulus, dengan setia, dengan penuh kejujuran. Itu sebabnya dukungan yang kita dapat di keluarga itu sangat penting. Saya katakan bahwa hanya ada dalam keluarga kita. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kejujuran, tidak ada dukungan, tidak ada motivasi, tidak ada support yang kuat melebihi apa yang kita peroleh dalam keluarga. Sejelek-jeleknya keluarga kita yang orang lain katakan, saya mau katakan bahwa keluargamu itu, keluarga kita adalah keluarga yang sejati. Keluarga yang memberi segala sesuatu apa adanya, tulus, jujur, dan itu bisa kita pastikan dalam kehidupan kita. Bapak Mama dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan tadi bagian kedua, kita melihat, kita akan menemukan, kita akan mengajarkan pada anak kita dan kita semua bahwa siapa itu Yesus sesungguhnya. Paling tidak 4 hal yang saya mau sampaikan buat Mama, 4 hal tentang Yesus bagi kehidupan kita. Sesuatu yang sungguh luar biasa diberikan pada Yesus. Yang pertama, siapa Yesus? Ya, sudah pastikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kita pastikan bagi anak-anak kita bahwa hanya Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tidak ada Juru Selamat yang lain. Dan keselamatan di dalam Yesus itu kepastian, bukan moga-moga, bukan uji coba, bukan asumsi, tapi sebuah kepastian. Allah menjadi manusia dalam Yesus datang memberikan kepastian keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Juru Selamat. Ini kita diskusikan dalam sebuah keluarga itu setiap waktu, setiap hari. Walaupun kita sudah tahu, kita diskusikan untuk peneguhan iman bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kita dalam pertumbuhan hidupnya, sehingga dia tahu bahwa dalam kehidupannya dia tidak mencari keselamatan di luar sana. Dia tahu bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus, karena Yesus adalah Juru Selamat. Yang kedua, Bapak Mama, Yesus adalah pengudus. Bapak Mama kalau baca dalam kitab-kitab Injil, dalam pengalaman pelayanan Yesus, banyak kali Yesus mengatakan bahwa dosamu telah diampuni, engkau telah ditahirkan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata-kata ini Yesus katakan ulang-ulang dalam 4 Injil yang kita bacakan, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan yang ke dalam kitab-kitab yang lain, dalam kesaksian nabi-nabi, kesaksian rasul, selalu dikatakan Tuhan ulang-ulang bahwa Yesus karena dia Allah, dia bisa menguduskan kehidupan kita. Bapak Mama, kalau kita punya dosa, tidak usah kita pi omong tempat lain, tidak usah kita pi curhat di orang lain. Datanglah kepada Tuhan, karena hanya Yesus saja yang bisa menguduskan kita, menyucikan kita, menghapus segala dosa-dosa kita, membalut kehidupan kita, membersihkan kita. Sebabnya Yesus adalah pengudus bagi kehidupan kita. Ingatlah bahwa Yesus itu pengudus. Ingatlah bahwa Yesus itu Juru Selamat kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus itulah tabib, dokter di atas segala dokter. Tidak ada segala sesuatu, tidak ada sakit penyakit, bahkan COVID-19 sekalipun yang tidak bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan bisa sembuhkan, tapi terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit. Kenapa? Supaya kita yang pertama bisa istirahat, yang kedua supaya kita bisa datang kepadanya,
Tuhan mau kita belajar daripada setiap hal yang kita lakukan. Kita percaya kalau Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan, Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Supaya kita bisa lebih memperhatikan tubuh kita. Kita bisa menjaga kesehatan kita. Dan segala kelemahan kita datang pada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita sakit, kita tidak perlu minum obat, tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu makan yang cukup, istirahat yang cukup, hanya doa saja, tidak. Tapi Tuhan memakai segala alat itu untuk penyembuhan. Karena Dia tabib. Kesembuhan itu datang hanya dari Yesus Kristus. Obat, makanan, minuman, tenaga medis itu hanya alat yang Tuhan pakai untuk proses itu, proses penyembuhan. Itu sebabnya penting bagi kita. Kalau kita mengalami kelemahan-kelemahan, kita doakan, bawa kepada Kristus. Atau mungkin sesama kita, atau mungkin keluarga kita yang mengalaminya, kita datang pada Tuhan. Kita yakin dengan iman bahwa kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala kelemahan, sakit, penyakit yang kita alami. Jadi Yesus bukan saja juru selamat, pengudus, tabib, yang Yesus adalah Raja kekal. Dia adalah penguasa, Dia adalah pemilik isi dunia ini. Tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan Yesus. Tidak ada yang bisa melampaui kewenangan Yesus. Tidak ada yang bisa melampaui kedaulatan Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah Raja segala raja. Itu sebabnya kita bersyukur kita memiliki Yesus. Kita menjadi anak raja. Kita bersyukur kita memiliki Yesus karena kita membangun komunikasi dengan penguasa alam ini, penguasa hidup kita, penguasa atas setiap hal yang kita alami. Yesus adalah Raja bagi kita. Kita bersyukur. Dan keempat hal ini Bapak Mama, selain banyak hal yang lain, kita sampaikan secara berulang-ulang dalam mesbah keluarga. Walaupun kita punya waktu menyampaikannya 5 menit, 10 menit, 3 menit, tapi kita sampaikan. Sehingga ini semakin meneguhkan iman anak-anak. Sehingga anak-anak semakin yakin sesuatu yang diungkapkan ulang-ulang itu akan tertanam dalam pikiran dia, akan tertanam di hatinya tentang siapa itu Yesus. Waktu dia mengalami berbagai masalah, tantangan, dia tahu kepada siapa dia datang, yaitu pada Yesus saja. Karena kita sudah memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kita dengan baik. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan kasih, selain Tuhan Yesus, kasih terbesar hanya kita dapat dalam keluarga. Tadi saya sampaikan bahwa meskipun anak-anak kita tidak sama seperti anak-anak yang lain, meskipun suami kita tidak sama seperti suami-suami yang lain, meskipun istri kita tidak sama seperti istri-istri yang lain, atau orang tua kita tidak sama dengan orang tua kita yang lain, tapi saya mau katakan bahwa kasih yang sejati itu hanya diberi dalam keluarga. Sejahat-jahatnya seorang ayah, dia tidak akan memberikan kalajengking tatkala anaknya minta roti. Dia akan mengasihi. Segala ketulusan, semua kejujuran, kita pastikan bisa kita peroleh di keluarga. Saya katakan sekali lagi, bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan, penuh dengan janji-janji. Kita tidak bisa pastikan kejujuran, kesetiaan dunia ini. Tapi kita bisa pastikan bahwa dalam keluarga kita akan menemukan kasih yang sejati. Kasih bapak kepada mama, kasih mama kepada bapak, kasih orang tua kepada anak, kasih anak kepada orang tua. Kita hanya temukan dalam Tuhan saja. Mungkin selama ini kita belum bisa rasakan, tapi melalui mesbah keluarga kita bangun, kita akan menikmatinya setiap waktu. Apa itu kasih sejati yang ada dalam rumah tangga? Saya menghimbau bahwa kepada kita semua, menyampaikan kepada semua bapak mama yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya menyampaikan kepada bapak mama, orang tua, dan anak-anak yang kita kasihi bersama, anak-anak yang tergabung dalam PPA HIO 628 Seluang. Bangunlah keluarga ini dengan baik. Mari kita besarkan anak-anak kita dalam lingkungan keluarga yang baik. PPA tidak bisa memberikan jaminan yang begitu banyak, karena waktu anak-anak kita di PPA cuma singkat. Apalagi dengan pandemi COVID ini, hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Sekolah tidak bisa memberikan jaminan yang memadai, karena waktu anak-anak di sekolah dalam bimbingan gue itu juga terbatas. Dan dengan pandemi COVID ini bahkan tidak ada sekolah jalan sama sekali. Tapi rumah tangga, tapi keluarga, tapi waktu bapak dan mama itu banyak untuk membesarkan anak-anak. Itulah sebabnya pakai keluarga kita, mesbah yang kita bangun ini
untuk bisa membangun kasih yang tulus, kasih ikhlas, kasih Yesus kepada anak, kepada kita semua. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri segala sesuatu yang saya sampaikan dalam penginjilan melalui misa keluarga ini, saya menyimpulkan bahwa kepada kita semua, mari kita bangun mesbah keluarga yang baik demi kebaikan kita dan demi kebaikan anak cucu kita. Apa yang kita mulai hari ini pasti akan dilanjutkan oleh anak-anak kita tatkala dia besar nanti dan berumah tangga. Dan apa yang dilakukannya akan dilakukan oleh anak-anaknya juga. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya juga akan dilanjutkan pada keturunan yang berikut. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan saat ini punya nilai kekal dan akan bermanfaat bagi suatu bangsa yang akan layak daripada keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang telah mati menyelamatkan kami, Tuhan yang telah menguruskan kami dari dosa-dosa kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, yang kepadamu Tuhan kami bisa membawa segala keluh kesah kami, sakit penyakit kami. Bahkan Tuhan yang layak raja atas segala raja, yang memastikan bahwa setiap kami yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan. Terima kasih untuk sesi yang tidak begitu panjang waktunya, tapi kami bisa belajar bersama-sama bagaimana kami akan memulai mesbah keluarga. Tuhan memberkati semua keluarga dalam PPA IO 628 Seluam Kupang. Tuhan memberkati sehingga bisa membangun mesbah keluarga yang baik, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik orang tua. Bila dengan apa yang dilakukan dalam mesbah keluarga ini, semua anak-anak orang tua diteguhkan imannya di tengah situasi pandemik yang sangat menakutkan kami, memberikan kecemasan bagi semua kami. Terima kasih Bapak. Hamba juga sebelum menyelesaikan bagian ini, hamba mau berdoa untuk semua staf PPAIU 628, baik koordinator, baik semua staf, baik mentor, baik tutor, baik ibu-ibu, mama-mama yang biasa menyiapkan konsumsi, baik semua kita yang terlibat dalam PPA ini. Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Tuhan lindungi dari pandemi COVID ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hamba sudah selesai menyampaikan bagian ini, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan semua kami untuk bisa menolong kami untuk memulai membangun mesbah keluarga yang baik demi kehidupan kami dan anak cucu kami. Terpujilah Tuhan kalau selama-lamanya. Ini doa dan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekian dan salam. Selamat malam, kita bersyukur untuk kesempatan saat ini kita memulai ibadah kita. Kita memulai dengan memuji Tuhan dengan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu atas kebaikanmu. Bapak, terima kasih untuk kasih setia, pemeliharaan, kebaikan Tuhan bagi kami sampai dengan saat ini. Kini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan keistimewaan mendengar firman-Mu dan membawa segala pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dari awal ibadah sampai berakhir dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12. Dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Ciri. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik, terima kasih untuk
firman Tuhan yang sudah dibacakan. Renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini dengan tema hidup jadi berkat. Ya. Salah satu kejadian yang sering kita temui menjelang firman Tuhan ini pesta demokrasi. Kiranya hidup kita senantiasa jadi berkat. Amin. Baik, demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengucap syukur untuk firman Tuhan dan juga sekaligus kita masuk dalam doa syafaat, saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menyampaikan beban atau pergumulan-pergumulan kita masing-masing. Saya mulai dari Mei. Silakan. Sekolah. Ya. Sekolah kenapa? Ya. Mei sekolah, mereka mau ujian. Terima kasih, silakan. Lanjut. Berdoa buat pelayanan di gereja, anak-anak PPA, orang tua dan sponsor, anak-anak PPA yang sakit, dan program-program kerja PPA. Semua teman-teman di gereja, di PPA. Saja. Baik, terima kasih. Ciri, suaranya dikasih keras sedikit, kurang kedengar. Sekolah. Ya. Berdoa untuk Ciri juga sekolahnya. Kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing dalam segala pergumulan, dan juga doakan bangsa dan negara kita yang sementara dilanda dengan berbagai bencana dan juga pandemi COVID-19 yang sudah semakin parah di dunia maupun secara khusus di Indonesia dan khusus di kota di mana kita ada. Doakan gereja Tuhan juga dengan hamba Tuhan yang juga melayani dengan semua yang disampaikan juga untuk pelayanan anak PPA, Iwan Nandula Siloam dan semua pergumulan dan para sponsor doakan. Baik, itu saja, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Oci. Dan itu sebelumnya kita kembali memuji Tuhan dengan satu pujian doa. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, selalu ku percaya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dalam keluarga kecil kami. Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama, kiranya menjadi pada pagi hari dan kami boleh menikmati akan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita malam ini dan kita memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alagimu. Kita berdoa, Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami dalam ibadah malam ini. Kiranya semua yang kami lakukan dari awal hingga akhirnya boleh mempermuliakan akan nama-Mu. Terima kasih, kini kami sudah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Karena itu sebelum kami mengakhiri semuanya, memohon berkat Tuhan atas kami sekalian. Kiranya kasih dan anugerah dan sejahtera daripada Allah yang adalah Bapa kami, serta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pengurapan dari Roh Kudus, kiranya terus menyertai kehidupan kami sekalian sejak malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.